Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Manusia setelah kematiannya di dunia lalu akan masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, yang kemudian ujung-ujungnya di hari kiamat nanti akan dihisab segala amal perbuatannya ketika di dunia. Al-Quran menegaskan wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu wajib kita yakini dan wajib kita imani bahwa akhirat itu ada. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini maka mari kita renungkan kata hikmah dari Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau di dalam kitabnya Kitab Bidayatul Hidayah, di dalam bagian muqaddimah, di dalam bagian pendahuluannya, beliau mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang menunjukkan, barang siapa yang mengajak, barang siapa yang membackingi maksiatin, kemaksiatan, maksiatin kedzaliman, maksiatin kemungkaran, maksiatin kecurangan. Kata Imam Ghazali, walau bisyatri kalimatin, kendati pun dukungan itu, kendati pun backingan itu, bisyatri kalimatin, sepotong kata. Imam Ghazali mengatakan, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu dihukumi sama dengan orang yang berbuat kemaksiatan, dihukumi sama dengan orang yang berbuat kedzaliman, dihukumi sama dengan orang yang berbuat kecurangan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bisyatri kalimatin itu maknanya sepotong kata.
Walau bisyatri kalimatin, kendati pun dukungannya sepotong kata, walaupun dukungannya hanya tanda tangan saja, kana syarikan lahu fiha, dihukumi sama dengan orang yang berbuat kejahatan itu. Dalam bahasa populer dikenal dengan ikut serta atau turut serta bersama-sama melakukan kejahatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa Imam Ghazali itu berani mengatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Al-Fakir, yang pertama adalah ada ayat Al-Quran, ada Al-Quran di dalam Quran Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah menegaskan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, kendati pun kebaikan yang diperbuatnya itu hanya sebesar biji sawi, seberat biji sawi, khairan yarah, maka dia akan mendapat balasan, akan melihat balasan perbuatan kebaikannya itu. Akan tetapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat kecurangan, berbuat kemaksiatan, dzarratin, kendati pun kecurangannya itu hanya seberat biji sawi, seberat atom, syarran yarah, mereka akan mendapatkan balasan kejahatan yang diperbuatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senada dengan Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menegaskan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah dalam bab fi jazail a'mal. Beliau menegaskan waqad alimta ulul qulubis salimah, orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang waras, wal uqulil mustaqimah, dan juga memiliki akal yang sehat, annahum yadzuna ma ya'malun, mereka itu pasti tahu, pasti mengerti apa yang diperbuatnya itu akan mendapatkan balasan yang sama. Ma ya'malun, apa yang mereka perbuat itu pastilah mereka mengerti. Tatkala mereka membuat kecurangan, mereka mengerti bahwa kecurangan itu akan berbuat dosa, dan tatkala mereka itu berbuat kebaikan, bahwa kebaikan itu akan berbuahkan pahala. Wa yahsuduna ma yazra'un, mereka itu akan menuai apa yang mereka tanam. Wa yahsuduna ma yazra'un kama yudayyinuna yudanun, pengorbanan dan investasi yang dia berikan untuk kecurangan akan kembali kepada si pembuat kecurangan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tepatlah apa yang dikatakan Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapapun yang berbuat kejahatan, berbuat kedzaliman, maka pasti kedzaliman dan kecurangan itu akan kembali kepada dirinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalil yang kedua adalah ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Ghazali itu berani mengatakan sepotong kata berbuah dosa? Ada sabda Nabi, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ad-dhalalah di sini adalah isim nakirah, bermakna umum, bisa bermakna kemaksiatan, bisa bermakna kesesatan, bisa bermakna kecurangan. Kana alaihi minal itsmi mithlu athamin man tabi'ahu, maka orang yang mengajak, yang menunjukkan perbuatan dolalah tadi, perbuatan kecurangan tadi, akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat dosa.
la yanqus dzalika min athamihim syai'a, dan dia tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa yang mereka perbuat. Artinya apa? Si pembuat kejahatannya mendapatkan dosa, dan orang yang menunjukkan kepada kejahatannya pun akan mendapatkan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita renungkan kata Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan, in lam tastata' qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Kalau Anda tidak bisa berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah, kata Imam Sya'rawi, fala tusaffaq lil batil, janganlah engkau mendukung kebatilan, janganlah engkau mendukung kecurangan. Pada akhir khutbah ini ingin saya katakan, ingin saya sampaikan, dan mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, hina sakat ahlul haq anil batil tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Imam Ali dengan tegas mengatakan, hina sakata ahlul haq anil batil, tatkala orang-orang pengusung kebenaran, para ulama, para kiai, para cendekiawan, dan juga orang-orang ilmuwan, sakata anil batil, mereka diam saja terhadap merebaknya kebatilan, merebaknya kemaksiatan, merebaknya kecurangan. Kata Imam Ali, tawahama, bahayanya itu, annahum ahlul batil alal haq, bahayanya itu adalah mereka orang-orang yang berbuat kecurangan, yang berbuat kebatilan, yang berbuat melanggar konstitusi. Annahum alal haq, mereka itu merasa di jalur yang benar, mereka itu merasa di jalan yang benar. Annahum alal haq. Mengapa? Karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberitahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah hal yang salah. Karena itu siapapun kita, apabila kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah kedoliman, sebuah kemaksiatan, sebaiknya dan seharusnya kita mengingatkan bahwa yang diperbuatnya itu salah. Semoga Allah menolong kita, menolong bangsa Indonesia, dan siapapun kita dapat berbuat untuk kebaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.